Perkataan Lu Ming membuat mata banyak orang berbinar. Namun, api di mata beberapa orang tidak memudar sama sekali, seperti Lan Yun, Yanxi, dan beberapa lainnya. Apa yang berlebihan? Harta karun ini pasti ditinggalkan oleh para ahli yang tak tertandingi dari zaman kuno. Mereka berdua masih sangat muda, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kekuatan harta karun ini? Aku akan menyimpan harta karun ini dan menyerahkannya kepada para ahli di kota dua dunia. Hanya di tangan para ahli itulah harta karun ini akan dapat menunjukkan kecemerlangannya dan digunakan melawan suku dewa jahat. Lan Yun mencibir dan berdalih. Benar-benar lelucon. Sejak kapan kita, para ahli alam surga, merendahkan diri untuk merampas kesempatan dan harta generasi muda demi menghadapi ras dewa jahat? Kalau begitu, kita tidak akan pernah bisa menandingi suku dewa jahat. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan, penuh sarkasme. Lan Yun ini jelas-jelas serakah dan ingin mengambil harta karun itu, tetapi dia menemukan alasan yang begitu agung. Sungguh lelucon. Mendengar perkataan Lu Ming, beberapa dari mereka tampak malu dan mundur beberapa langkah. Mereka tampak ragu-ragu apakah akan bergerak. Mulan dan Jian Feiliu jelas-jelas manusia. Mereka jelas-jelas melanggar aturan kota dua dunia dengan menyerang manusia dan merampas harta mereka di medan perang kuno. Namun, masih ada beberapa orang yang jelas-jelas tidak mau menyerah, dan keserakahan di mata mereka menjadi semakin kuat. Nah, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memiliki lidah yang fasih. Sungguh sia-sia memberikan harta karun ini kepada mereka. Sungguh pemborosan sumber daya surgawi. Hari ini, aku pasti akan mengambil harta karun ini dan memberikannya kepada para ahli dari kota dua dunia. Lan Yun melanjutkan, tidak mundur sedikit pun. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lan Yun ini benar-benar hina dan tak tahu malu. Lan Yun, karena kamu berkata begitu, maka serahkan semua harta dan berbagai sumber daya kepadamu. Harta dan sumber daya itu juga akan sia-sia bagi sampah sepertimu. Jadi lebih baik berikan kepada orang yang lebih kuat untuk digunakan. Lu Ming mencibir, apa yang baru saja Anda katakan? Niat membunuh terpancar dari mata Lan Yun. Lu Ming benar-benar memanggilnya sampah. Aku bilang kau sampah. Kau tidak bisa mendengarku. Serahkan semua harta dan sumber dayamu kepadaku. Lagi pula, memberikannya kepadamu adalah hal yang sia-sia. Lu Ming menambahkan, hahaha, sungguh lelucon. Jadi maksudmu kau sangat kuat. Lan Yun tertawa terbahak-bahak. Dia adalah ahli kesombongan surgawi tingkat atas di alam surga. Sebelum dia menjadi kaisar, dia adalah putra surga. Lu Ming benar-benar memanggilnya sampah. Bocah, kau yang memprovokasiku duluan. Kalau aku tidak mematahkan keempat anggota tubuhmu hari ini, namaku bukan Lan Yun. Lan Yun berteriak dengan marah. Kalau bukan awan biru, ya awan hijau saja. Ada bercak hijau di atas kepalaku. Lu Ming berbicara omong kosong dengannya terutama untuk mengulur waktu sehingga Dandan dapat menyiapkan susunannya. Pada saat ini, Dandan diam-diam bergerak di antara kerumunan, dan satu demi satu rune terkubur di dalam tanah. Bocah, aku akan melumpuhkanmu. Lan Yun sangat marah sehingga dia menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming melepaskan sayap Dewa Enam Bulu dan sepasang sayap transparan muncul. Dalam sekejap, dia menghindari serangan Lan Yun. Wus! Lan Yun melancarkan serangan seperti badai. Akan tetapi, sayap Dewa Enam Bulu milik Lu Ming terlalu cepat, dan dia menghindari semua serangan Lan Yun. Lu Ming tidak melawan. Tentu saja, dia mengulur waktu untuk memberi waktu bagi Dandan untuk menyiapkan formasi. Dalam sekejap mata, Lan Yun telah melancarkan ratusan gerakan, namun dia tidak menyentuh Lu Ming sama sekali. Banyak orang terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu kuat. Dia baik-baik saja di bawah serangan keras Lan Yun. Bukankah kau bilang itu sangat kuat? Jika kau punya kemampuan, maka lawanlah aku secara langsung. Lan Yun berteriak. Lu Ming tidak peduli padanya dan terus menghindar dengan teknik gerakannya. Setelah puluhan gerakan, awan biru itu tetap tidak menyentuh Lu Ming sama sekali. Lan Yun, 11 tolong kamu. Pada saat itu, Yanxi menyerbu keluar dan melancarkan serangan ke arah Lu Ming. Lan Yun dan Yanxi sama-sama merupakan kaisar ilusi bintang 3. Selain itu, keduanya merupakan jenius teratas di alam surga.
Mereka telah menguasai salah satu hukum terkuat dan telah mengolahnya ke alam kedua. Selain itu, mereka juga telah menguasai hukum lainnya. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Keduanya bergabung dan menyerang Lu Ming dari dua arah. Tidak mudah bagi Lu Ming untuk menghindarinya sepenuhnya. Ledakan. Lan Yun, yang berada di belakang Lu Ming, mengayunkan telapak tangannya. Telapak tangan ini secepat kilat dan secepat guntur. Kekuatannya mengejutkan. Pada saat yang sama, Yanxi juga melancarkan serangan. Dia menebas lapisan cahaya pedang, yang menyelimuti Lu Ming ke tiga arah. Dalam kasus ini, Lu Ming tidak punya tempat untuk lari. Lu Ming, aku sudah selesai. Pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga Lu Ming. Itu adalah Dandan. Mata Lu Ming berkilat dingin. Ledakan. Pada saat itu, aura di tubuhnya meledak. 7 jenis hukum bersinar dengan cahaya yang berbeda dan berkedip-kedip di tubuh Lu Ming. Sebuah palu raksasa muncul di tangan Lu Ming. Ini adalah kekuatan ilahi aslinya, palu kekacauan. Ledakan, 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 ledakan. Lu Ming mengayunkan palunya 4 kali berturut-turut, meledakkan ke segala arah. Seketika, cahaya pedang yang ditebaskan Yanxi ke arah Lu Ming hancur berkeping-keping. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terus mundur. Ledakan. Salah satu palu menghantam telapak tangan Lan Yun, menimbulkan ledakan dahsyat. Tubuh Lan Yun juga gemetar dan mundur. Itu kamu, sampah tak tertandingi di alam purba, kamu adalah Lu Ming. Lan Yun meraung. Lu Ming menyerang dengan sekuat tenaga, dan 7 jenis hukum meledak. Lan Yun segera mengenali Lu Ming. Apa? Tubuh sampah tak tertandingi dari alam purba. Itu dia. Di tempat kejadian, banyak orang bereaksi. Dulu, ketika para jenius yang pergi ke alam purba kembali, mereka mengatakan bahwa seorang cacat tak tertandingi telah muncul di alam purba. Dia bahkan belum menjadi penguasa, tetapi dia telah menguasai 2 hukum tertinggi dan banyak hukum jalur raja. Masalah ini telah tersebar luas di kalangan para jenius alam surga, dan banyak orang telah mendengarnya. Jian Feiliu memberikan reaksi terbesar. Tubuhnya bergetar dan dia menatap Lu Ming dengan mata berbinar. Dia terkejut dengan 2 kata, Lu Ming. Hahaha, itu aku, kakekmu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan wujud aslinya. Melihat wajah Lu Ming, mata Jian Feiliu berbinar. Dia terkejut, heran, dan tidak percaya. Dia telah datang ke alam surga dan mengakui seorang ahli yang menakutkan sebagai gurunya. Kultivasinya telah maju pesat selama bertahun-tahun, dan dia telah membuat kemajuan pesat. Tentu saja, visinya juga menjadi jauh lebih tinggi, jauh dari sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang teman yang dia kenal di benua belantara ilahi di tanah tandus timur akan bisa datang ke sini. Pada saat yang sama, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ini sungguh di luar ekspektasinya. Kakak Lu, biar aku bantu. Jian Feiliu berteriak saat pedang panjang di atas kepalanya terus berdengung. Tidak perlu, kamu lindungi kakak senior Mulan, kata Lu Ming. Lu Ming, kau telah membunuh anggota keluarga Lan. Kau akan membayar harganya hari ini. Serang, tidak perlu membicarakan aturan dengan orang seperti itu. Lan Yun meraung dan meminta anggota keluarga Lan lainnya untuk menyerang. Pada saat itu, kaisar sejati dari keluarga Lan bergerak. Dia mengeluarkan aura yang mengerikan dan menekan Lu Ming. Pria tak tahu malu, lihat aku. Pada saat ini, Dandan berteriak dan melambaikan tangannya, dan tanda-tanda padat muncul di tanah. Rune-rune tersebut terkondensasi menjadi rantai. Setiap rantai setebal lengan, dan mereka menyapu ke arah para ahli dari keluarga Lan. Dandan mulai bergerak. Dia mengendalikan formasi dan membentuk rantai yang mengikat para ahli dari keluarga Lan dan Yan. Sosok-sosok di alam kaisar yang kosong itu tidak dapat melawan sama sekali. Mereka terikat oleh rantai dan tidak dapat bergerak tidak peduli seberapa keras mereka melawan. Lan Yun dan Yanxi juga terjerat. Itu kamu pantas mati. Lan Yun berteriak marah. Dia mengenali Dandan, dan matanya memerah. Mereka berjuang mati-matian, tetapi tidak ada gunanya. Mereka terikat erat oleh rantai. Ledakan, ledakan. Kaisar sejati keluarga Lan berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri. Namun, kaisar sejati tingkat rendah tidak banyak berguna. Rantai itu semakin erat. Mengandalkan angka untuk menang, ya.
Mari kita lihat bagaimana Anda akan menang dengan angka. Lu Ming melangkah di udara dan berjalan menuju Lan Yun dan yang lainnya. Lu Ming, kau berani menyentuhku. Lan Yun berteriak. Bahkan sekarang, kamu masih berani bersikap sombong. Kamu benar-benar bodoh. Lu Ming mendatangi puncak kepala Lan Yun dan menginjak wajah Lan Yun. Wah! Wajah Lan Yun diinjak dengan kuat oleh Lu Ming, meninggalkan jejak sepatu. Semua, Lan Yun meraung karena malu dan marah. Terakhir kali dia diinjak oleh Dandan, wajahnya meledak dan giginya beterbangan. Sekarang setelah lukanya pulih, dia diinjak oleh Lu Ming lagi. Sejak muda, dia selalu menjadi putra surga yang sombong. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, selama kurun waktu tersebut, hanya dalam beberapa hari, wajahnya terus-menerus diinjak. Dia benar-benar ingin muntah darah. Apa yang kau teriakkan? Sungguh tidak enak didengar. Lu Ming dipenuhi dengan rasa jijik dan menginjak wajah Lan Yun lagi. Tendangan ini langsung menyebabkan wajah Lan Yun membengkak, giginya rontok, beterbangan. Lan Yun langsung memuntahkan darah. Sebagian darah itu berasal dari giginya yang tanggal, sementara sebagian lagi adalah darah karena marah. Dia begitu marah hingga muntah darah. Semuanya, orang ini tidak berhukum dan melanggar hukum. Ayo serang bersama dan kalahkan dia. Lan Yun meraung, memanggil orang-orang dari alam surga lainnya. Namun yang lainnya saling berpandangan, dan tidak ada seorang pun yang bergerak. Lu Ming tidak membunuh siapapun dan tidak memukul siapapun dengan keras. Dia tidak melanggar aturan. Terlebih lagi, banyak orang yang menjadi pesaing Lan Yun. Melihat Lan Yun dianiaya, mereka bahkan tidak sabar untuk berbahagia. Mengapa mereka menonjol? Pada saat ini, bahkan Yanxi pun diam dan menjaga perilakunya, takut Lu Ming akan mengincarnya. Kamu masih berani berteriak lagi. Lu Ming menginjak wajah Lan Yun lagi. Aduh, Lan Yun meratap. Sayangnya, seluruh tubuhnya terkunci oleh rantai. Dia berdiri tegak dan sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa diinjak-injak secara pasif. Bunuh anak ini, cepat bunuh anak ini. Lan Yun berteriak. Ledakan. Salah satu kaisar sejati bintang 6 dari keluarga Lan tidak dirantai. Dia masih bertarung melawan rantai itu. Dan EBCP, pada saat ini, energi dunia di tubuhnya mulai terbakar, dan segala macam energi hukum meledak dengan kekuatan yang mengejutkan saat menyerang rantai. Seorang kaisar sejati bintang 6 terlalu kuat. Untuk dapat menerobos ke alam kaisar sejati, seseorang harus memiliki kekuatan dunia yang kuat, dunia kecil yang stabil, dan sebuah hukum. Untuk menerobos ke alam kaisar sejati, seseorang harus mencapai alam kedua dari 3 hukum. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hukum yang dapat dikendalikan oleh kaisar sejati bintang 6. Untuk sesaat, rantai formasi yang dipadatkan oleh Dandan sebenarnya tidak dapat mengunci pihak lain. Bukan karena formasi Dandan tidak cukup kuat. Jika dia diberi waktu 1 jam untuk menyiapkan formasi, dia bahkan bisa mengunci kaisar sejati tingkat puncak, apalagi kaisar sejati bintang 6. Namun, waktu yang diberikan kepadanya saat ini terlalu singkat. Mata Lan Yun berbinar. Bocah, tamatlah riwayatmu. Aku akan melumpuhkanmu dan mematahkan keempat anggota tubuhmu. Lan Yun meraung marah. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Ming terus-menerus menginjak wajah Lan Yun. Wajahnya hampir meledak. Dia bukan lagi manusia dan bahkan tidak dapat mengenalinya. Kemudian, busur bintang jatuh muncul di tangan Lu Ming. Dia tiba-tiba menarik busur bintang jatuh, lalu muncullah anak panah pelangi. Asyik, Lu Ming melepaskan pegangannya dan tali busur bergetar. Suaranya sangat keras sehingga gendang telinga orang-orang berdengung. Anak panah 7 warna itu tiba-tiba terbang keluar dan melesat ke arah kaisar sejati bintang 6 milik keluarga Lan. Pada jarak sedekat itu, kekuatan busur bintang jatuh dilepaskan secara maksimal. Namun, kaisar sejati bintang 6 terlalu kuat. Dia meraung dan melepaskan gelombang suara dari mulutnya. Gelombang suara mengandung banyak hukum yang berbeda dan bergerak menuju panah pelangi. Anak panah itu berhasil diblokir. Anak panah itu bergetar di udara, mengenai gelombang suara, tetapi pada akhirnya, anak panah itu tetap hancur. Kunci itu, Dandan berteriak dan melambaikan tangannya terus-menerus. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara,
dan lebih banyak rantai muncul, menjerat Kaisar Sejati Bintang 6 milik klan LAN. Demi menahan panah Luming, Kaisar Sejati Bintang 6 milik keluarga LAN telah membagi sedikit kekuatannya dan hampir terikat oleh rantai dandan. Lagi, Luming menarik tali busur sekali lagi. Kekuatan suci yang melonjak terus mengalir ke dalam busur. Suara mendesing, anak panah lainnya ditembakkan ke arah Glabella Kaisar Sejati Bintang 6 milik klan LAN. Luming, biarkan aku membantumu. Di sisi lain, Jian Feiliu berteriak. Dia melambaikan tangannya dan pedang panjang di atas kepalanya bergetar. Pedang itu berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah Kaisar Sejati Bintang 6 milik klan LAN. Kekuatannya sangat mengejutkan. Kaisar Sejati Bintang 6 dari klan LAN meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dia melambaikan tangannya terus-menerus dan melepaskan kekuatan yang mengerikan untuk melawan rantai di sekelilingnya, anak panah Luming, dan cahaya pedang Jian Feiliu. Degup, degup, dengan suara keras, anak panah itu patah dan pedang panjang Jian Feiliu juga terkena dan terpental kembali ke kepala Jian Feiliu. Namun, Kaisar Sejati Bintang 6 keluarga LAN terlalu terganggu untuk menahan serangan Luming dan Jian Feiliu. Pada akhirnya, Dandan memanfaatkan kesempatan itu dan rantai yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Kaisar Sejati Bintang 6 keluarga LAN dengan liar. Pihak lain berada pada posisi yang kurang menguntungkan. 1-2. Beberapa rantai melilit tubuh Kaisar Sejati Bintang 6 milik keluarga LAN, menyebabkan pergerakannya melambat. Hati LAN Yun hancur. Namun, pada saat ini, sinar cahaya merah ungu melesat dari kejauhan. Itu adalah ahli dari suku Dewa Jahat. Jelas, pusat kekuatan suku Dewa Jahat juga tertarik oleh cahaya merah yang dipancarkan oleh tubuh Mulan. Ekspresi wajah Luming berubah. Ekspresi wajah Jian Feiliu juga berubah drastis. Dalam sekejap mata, orang-orang dari suku Dewa Jahat tiba. Mereka melihat Mulan duduk bersila di kolam dengan sekali pandang, dan mata mereka memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Ambillah harta karun itu. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari alam surga mengambilnya. Seseorang dari ras Dewa Jahat berbicara. Tiba-tiba, anggota suku Dewa Jahat menyerang Mulan. Brengsek, Luming berteriak. Dia menarik busur bintang jatuh dan melepaskan beberapa anak panah secara berurutan. Degup, degup, beberapa anggota ras Dewa Jahat ditembak mati oleh Luming di udara. Pada saat yang sama, Jian Feiliu juga mengendalikan pedang panjang di atas kepalanya untuk menebas ras Dewa Jahat. Namun, ada seorang ahli mengerikan dari suku Dewa Jahat yang meninju dan membuat pedang panjang Jian Feiliu melayang. Wajah Jian Feiliu menjadi pucat dan dia hampir memuntahkan darah. Meskipun pedang panjangnya kuat, kultivasinya tidak cukup tinggi. Dia hanya seorang Kaisar Void Bintang 2, jadi dia tidak bisa melawan para ahli alam Kaisar sejati itu. Dandan pun melancarkan gerakan, namun tak berhasil dihalanginya sama sekali. Kamu mencari kematian. Beberapa anggota klan Dewa Jahat mengincar Luming dan menyerbu ke arahnya. Hahaha, dia pantas mendapatkannya. Lan Yun tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mulai berjuang, ingin melepaskan diri dari ikatan rantai. Ledakan. Kaisar Sejati Bintang 6 dari keluarga LAN akhirnya berhasil membebaskan diri dan datang ke sisi LAN Yun untuk melindunginya. Ayo serang bersama dan bunuh ras Dewa Jahat. Kita tidak bisa membiarkan ras Dewa Jahat mendapatkan harta karun itu. Dandan berteriak dan mendesak yang lain untuk mengambil tindakan. Banyak orang saling memandang dan mulai bergerak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap ras Dewa Jahat. Mereka adalah musuh bersama. Tidak peduli siapa yang mendapatkan harta karun itu, mereka tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan ras Dewa Jahat. Namun, orang-orang dari alam surga sudah terlambat. Beberapa orang kuat dari suku Dewa Jahat sudah mendekati Mulan. Jian Feiliu adalah satu-satunya orang di samping Mulan, jadi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Luming tiba-tiba punya pikiran. Tepat saat dia hendak menggunakan tubuh Celestial Tear, lapisan cahaya tiba-tiba terpancar dari gua di belakang Mulan dan Jian Feiliu dan menghalangi mereka. Ledakan. Para ahli dari ras Dewa Jahat telah tiba. Serangan mengerikan mereka menghantam cahaya. Namun, cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada riak yang dihasilkan. Menguasai. Jian Fei sangat gembira.
Lalu, sesosok tubuh berjalan keluar dari gua. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih di kepalanya. Ia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki ekspresi dingin. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan auranya, juga tidak bisa mengetahui tingkat kultivasinya. Dia seperti orang biasa. Namun, setelah dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka, rambut semua orang berdiri tegak. Pemandangan yang mengerikan. Tidak bagus, ayo pergi. Salah satu kaisar sejati tingkat tinggi dari suku dewa jahat tampak ketakutan. Dia mengeluarkan raungan keras dan mundur dengan panik. Ras dewa jahat, bunuh, kata sesepuh berjubah abu-abu dengan dingin. Begitu dia membuka mulutnya, banyak pedang panjang muncul di udara dan melesat keluar. Semua anggota suku dewa jahat dahinya tertusuk. Baik kaisar ilusi maupun kaisar sejati, di bawah cahaya pedang, tidak ada perbedaan. Mereka seperti bayi, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tiba-tiba, semua 100 atau lebih anggota ras dewa jahat dimusnahkan sepenuhnya. Ya, di sisi alam surgawi, semua orang terkesiap. Tetua berjubah abu-abu ini jelas merupakan ahli yang menakutkan. Setidaknya dia berada di alam Kaisar Agung. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh Kaisar sejati tingkat tinggi dengan mudah. Akan tetapi, bagaimana seorang ahli kerajaan agung bisa datang ke sini? Mungkinkah pihak lain telah tinggal di sini selama ini? Namun, satu hal yang pasti, pihak lainnya berasal dari alam surga, seorang teman dan bukan musuh. Jadi, ini dia. Dia sebenarnya belum mati. Dandan datang ke sisi Luming dan bergumam pelan. Kamu kenal dia? Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. 1. Kita pernah bertemu sebelumnya. Namun, dia masih junior. Saat bertemu denganku, kau harus memanggilku senior dengan hormat. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Luming dan mulai membual lagi. Namun, Luming masih sangat terkejut. Jelaslah bahwa ini adalah tokoh yang hidup sezaman dengan Dandan, sosok pembangkit tenaga listrik zaman dahulu yang hidup hingga sekarang. Jelaslah bahwa pihak lain tidak mati setelah pertempuran tahun itu. Menguasai, Jian Feiliu memberi hormat pada lelaki tua itu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangguk, lalu menatap orang-orang dari alam surga dan berkata dengan suara dingin, kalian semua boleh meninggalkan tempat ini adalah tempat kultivasi lelaki tua ini. Itu senior. Beberapa orang mengepalkan tangan dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka membungkuk kepada lelaki tua itu dan berbalik untuk pergi. Guru, mereka berdua adalah temanku. Jian Feiliu menunjuk ke arah Luming dan Dandan. Bisakah mereka tinggal? Orang tua berjubah abu-abu itu melirik sekilas ke arah Dandan dan Luming, terutama ke arah Dandan beberapa kali lagi. Senior, bisakah kau mengizinkanku membawa mereka berdua pergi? Lan Yun berbicara. Pada saat ini, dia telah terbebas dari rantai dengan bantuan bawahannya. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu, tetapi dia tidak ingin membiarkan Luming dan Dandan pergi begitu saja. Dia ingin membawa mereka pergi. Jawaban lelaki tua berjubah abu-abu itu hanya satu kata. Senior, saya keturunan keluarga Lan. Tolong tunjukkan saya sedikit muka. Lan Yun menangkupkan tinjunya. Kali ini, suara lelaki tua berjubah abu-abu itu bahkan lebih dingin. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dengan kata, "Enyahlah," dan menyembur ke arah Lan Yun dan yang lainnya. Ekspresi Lan Yun dan yang lainnya berubah drastis. Tubuh mereka terpental dan jatuh ke tanah, masing-masing dari mereka memuntahkan seteguk darah. Bahkan Kaisar sejati bintang 6 tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan muda, ayo berangkat, ayo berangkat. Kaisar sejati bintang 6 membawa Lan Yun dan sekelompok orang mundur dalam keadaan menyedihkan. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Hahaha, pendekar pedang jahat, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka kau masih hidup. Setelah orang-orang dari alam surga pergi, Dandan tertawa dan berjalan menghampiri lelaki tua berjubah abu-abu itu. Jian Feiliu tercengang. Lelaki tua berjubah abu-abu itu menatap Dandan dengan dingin dan berkata, "Itu kau, dasar pengecut. Kau benar-benar tidak mati. Memang benar orang baik tidak berumur panjang, sedangkan bajingan berumur 1000 tahun. Hei, kamu, apa yang kamu katakan?" Dandan tidak senang, matanya terbuka lebar. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak lagi memperhatikan Dandan.
Sosoknya melintas dan dia memasuki gua. Hahaha, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Bocah, apa yang kau tertawakan? Dandan melotot ke arah Lu Ming. Dia baru saja membanggakan bahwa tetua berjubah abu-abu itu adalah juniornya. Sekarang, dia diperlakukan seperti ini oleh tetua berjubah abu-abu itu. Dia benar-benar tidak bisa kehilangan muka. Duh, hati orang-orang sudah tidak seperti dulu lagi. Melihat kultivasi saya yang rendah sekarang, saya sudah tidak sama lagi dengan saya yang dulu. Sikap seperti ini sungguh menyedihkan dan patut disesalkan. Dandan mendesah. Lu Ming, lama tak berjumpa. Pada saat ini, Jian Feiliu berjalan mendekat dan menyapa Lu Ming. Sudah lama sekali. Sudah lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun. Lu Ming berkata sambil mendesah bahwa waktu telah berlalu terlalu cepat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Untungnya, Jian Feiliu tidak hanya baik-baik saja, tetapi kultivasinya juga meroket dan dia telah menjadi seorang raja. Sungguh sulit untuk diprediksi. Senior ini adalah... Jian Feiliu menatap Dandan dengan ekspresi hormat. Dandan sebenarnya mengenal gurunya, jadi dia tentu saja menganggap Dandan sebagai pakar senior. Aku yang tak terkalahkan. Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mulai membual. Lu Ming langsung memotongnya. Dia hanya seorang dukun. Dia membual sepanjang hari. Abaikan saja dia. Apa, Lu Ming, apa yang baru saja kau katakan? Dandan tidak senang. Dia menggertakkan giginya dan menatap Lu Ming. Benar sekali, saudara Jian, apa yang terjadi padamu saat itu? Dan, kakak senior Mulan, mengapa dia ada di sini? Bagaimana kondisinya sekarang? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Dia memang penuh dengan pertanyaan. Mulan adalah kakak seniormu. Jian Feiliu terkejut. Benar, dia adalah kakak seniorku. Sebelumnya, ada perubahan di benua Divine Wilderness dan sebuah lorong muncul. 6 tahun yang lalu, kakak senior Mulan melangkah ke lorong itu dan tidak pernah kembali. Aku juga melangkah ke lorong itu belum lama ini, dan begitulah aku berakhir di sini. Lu Ming menjelaskan masalahnya secara singkat. Lu Ming menjelaskan secara singkat bagaimana dia datang ke tempat ini. Jian Feiliu juga menjelaskan secara singkat pengalamannya. Ternyata saat kultivasi Jian Feiliu lumpuh dan hampir mati, dia dibawa pergi oleh seorang pria misterius setelah memasuki kolam darah. Pria misterius itu adalah gurunya, tetua berjubah abu-abu, pendekar pedang jahat yang disebutkan Dandan. Menurut apa yang dikatakan Jian Feiliu, jalan menuju kota 9 naga di alam liar suci sudah sedikit retak. Pendekar pedang jahat telah membawa Jian Feiliu ke sini dari kolam darah untuk membersihkan meridian dan sumsumnya sebelum mengolah dao pedang unik pendekar pedang jahat. Kondisi kultivasi untuk pedang dao unik pendekar pedang jahat sangat aneh. Ketika kultivasi Jian Feiliu lumpuh, itu kebetulan cocok dengan pedang dao unik pendekar pedang jahat. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi di sini dengan pendekar pedang jahat, dan kultivasinya telah berkembang dengan kecepatan kilat. Sekarang, dia sudah menjadi kaisar ilusi bintang 2. Lu Ming mengangguk. Pendekar pedang jahat jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Di zaman kuno, dia menguasai Dandan dan mampu berpartisipasi dalam perang besar saat itu dan bertahan hidup. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Adalah hal yang wajar bagi Jian Feiliu untuk meningkat begitu cepat di bawah bimbingan seorang ahli seperti itu dan di alam surga, yang merupakan lingkungan kultivasi yang baik. Kakak senior Mulan, apa yang terjadi padanya? Tatapan Lu Ming beralih ke Mulan. 6 tahun yang lalu, guru menyelamatkan Nona Mulan di pintu masuk lorong. Nona Mulan secara tidak sengaja beresonansi dengan warisan seorang teman guru dan mewarisi warisan senior itu. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kata Jian Feiliu. 5 tahun. Maksudmu kakak senior Mulan sudah seperti ini selama 5 tahun? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Menurut spekulasi Tuan, Nona Mulan seharusnya segera bangun. Kata Jian Feiliu. Lu Ming mengangguk. Dia siap menunggu di sini sampai Mulan bangun. Selanjutnya, Lu Ming dan Dandan tinggal di sini. Waktu berlalu hari demi hari. Wilayah surgawi Taiking berbatasan dengan wilayah surgawi Hunyuan. Lorong antara dua wilayah surgawi itu telah lama menjadi medan perang. Kedua dunia telah berperang bertahun-tahun dan banyak sekali tulang yang terpendam. Di satu sisi medan perang terdapat wilayah surgawi Taiking. Kota dua dunia terletak di sana,
menghalangi pintu masuk ke wilayah surgawi Taikang. Di sisi lain medan perang adalah wilayah yang diduduki oleh suku dewa jahat. Ada banyak bangunan aneh dan tampak jahat di sini, dan banyak sekali makhluk kuat dari ras dewa jahat berkumpul di sini. Di dalam salah satu gedung, sekelompok anggota ras dewa jahat sedang mengadakan pertemuan. Sebagian besar anggota suku dewa jahat ditutupi sisik ungu, dan hanya beberapa dari mereka yang ditutupi sisik hitam. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan, dan mereka semua adalah ahli yang menakutkan. Yang paling mengejutkan adalah ada anggota suku dewa jahat di bagian paling atas. Anggota suku dewa jahat ini tubuhnya hampir sama besarnya dengan manusia normal, tetapi dia sedikit lebih tinggi dari manusia. Tingginya sekitar 2 meter, dan tidak ada sisik di tubuhnya. Namun, ada mata ketiga di tengah alisnya. Dia memiliki rambut ungu di kepalanya, dan dia sangat menarik perhatian. Ini adalah klan kerajaan dari suku dewa jahat. Patriark telah mengirim pesan lain. Jalan itu belum sepenuhnya tertutup, dan masih ada harapan untuk menerobosnya. Oleh karena itu, kali ini, kita harus menerobos jalan itu apapun yang terjadi. Setelah kita memiliki jalur itu, pasukan kita dapat langsung menuju alam purba. Kemudian, melalui alam purba, kita dapat memasuki wilayah surgawi Taikang dan menghancurkan surga dan dunia Yuan dalam satu gerakan. Kalian, kirimkan pasukan kalian ke medan perang. Anggota kerajaan dari suku dewa jahat memberi perintah. Ya, dengan cara apapun. Para anggota suku dewa jahat menerima perintah itu. Tak lama kemudian, banyak tokoh terbang menuju medan perang kuno tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Tidak kekurangan kaisar-kaisar besar di antara mereka. Tokoh-tokoh alam kaisar surgawi tidak berani masuk, karena begitu mereka masuk, mereka akan menarik semua tanda dan diburu oleh semua tanda. Kecuali jika tingkat kultivasi seseorang berada pada level tertentu dan tidak lebih lemah dari para ahli tak tertandingi di masa lalu, mereka tidak akan takut dengan tanda-tanda tersebut, seperti beberapa leluhur tua dari ras dewa jahat. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama kurun waktu ini, Lu Ming telah berkultivasi sambil menunggu Mulan bangun. Suatu hari, ketika Lu Ming sedang berkultivasi, sebuah bayangan melintas di dalam gua dan muncullah sosok pendekar pedang jahat. Pendekar jahat tidak muncul dalam setengah bulan terakhir. Menurut Jian Feiliu, gurunya terluka parah dalam pertempuran kuno. Ia beruntung tidak mati. Kultivasi dan kekuatan tempurnya tidak lagi seperti dulu. Ia telah mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya selama bertahun-tahun. Kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Pendekar pedang jahat itu mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia tampak sedang banyak pikiran, dan setelah sekian lama, dia menghela napas, tampaknya lorong itu belum sepenuhnya runtuh atau tertutup. Masih bisa dibuka. Sebuah lorong. Lu Ming tidak bisa menahan rasa khawatirnya ketika mendengar itu. Dia bertanya, "Senior, lorong yang kamu sebutkan, apakah maksudmu lorong yang mengarah ke alam primordial?" "Benar sekali, bocah kecil. Kau pasti datang ke sini dari alam purba melalui lorong itu, kan?" kata tamu pedang jahat. "Benar sekali, senior. Mungkinkah suku dewa jahat akan memasuki alam purba melalui lorong itu?" Seketika, Lu Ming merasa sangat khawatir dan jantungnya berdebar-debar. Jika suku dewa jahat memasuki alam purba melalui lorong itu, benua liar yang suci itu akan tamat. Tidak semudah itu, kalian lihat. Pendekar pedang jahat melambaikan tangannya, dan sebuah gambar segera muncul di udara. Banyak sosok melayang di udara. Mereka semua adalah anggota ras dewa jahat. Tiba-tiba, cahaya memenuhi udara, dan sebuah sosok muncul. Itu adalah tanda seorang pakar yang tak tertandingi. Membunuh. Saat tanda ahli yang tak tertandingi ini muncul, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Sambil memegang tombak panjang, dia menembus kehampaan dan langsung membunuh 7 hingga 8 anggota ras dewa jahat. Setelah itu, tombak panjang itu menebas sekali lagi, dan sosok yang mengerikan meledak di udara. Itu adalah ras dewa jahat di alam kaisar. Lu Ming terkejut. Anggota terakhir dari ras dewa jahat yang telah diledakkan pasti berada di alam kaisar agung. Namun, dia masih tidak dapat memblokir serangan dari tanda ahli. Menyebar. Para anggota suku dewa jahat meraung dan terbang ke segala arah.
Tanda ahli yang tak tertandingi itu terus menembus dengan tombak panjang, menewaskan beberapa ahli suku Dewa Jahat. Namun, sisa suku Dewa Jahat berhasil melarikan diri. Ini hanya sebuah sudut. Kali ini, banyak ahli dari suku Dewa Jahat telah masuk, dan tidak ada kekurangan tokoh kerajaan kaisar yang hebat. Tujuan mereka adalah lorong itu. Lihat lagi. Kemudian pendekar pedang jahat itu melambaikan tangannya lagi, dan pemandangan pun berubah lagi. Di layar, sebuah kekosongan muncul. Ruang di area itu sangat tidak stabil. Dari waktu ke waktu, retakan spasial akan muncul dan menghilang. Itu sangat ganas dan mengerikan. Tidak jauh dari sana, di kehampaan, ada banyak sosok berdiri di udara. Mereka semua adalah makhluk kuat dari suku Dewa Jahat. Dan EBCP, sebagian anggota ras Dewa Jahat menyerang kekosongan yang tidak stabil, dan sebagian lagi sedang mendirikan susunan. Mungkinkah ini lorong yang sebelumnya? Lu Ming membuat tebakan. Benar sekali, ini adalah pintu masuk ke lorong itu. Pertempuran yang dahsyat terjadi di sana, dan lorong itu hancur, tetapi tidak sepenuhnya tertutup. Masih ada harapan untuk membukanya. Kata tamu pedang jahat, "Senior, apa yang terjadi? Mengapa ada lorong di sini?" Lu Ming bingung dan dia merasa semakin cemas. Lu Ming penuh dengan keraguan. Ada lorong di sana yang mengarah ke benua hutan belantara ilahi. Lebih jauh, mengapa kuali 9 naga ilahi dan 9 urat naga menekan benua hutan belantara ilahi? Mengapa kuali 9 naga ilahi terbang terpisah sebelumnya? Lu Ming menanyakan semua keraguannya. Ini adalah, pendekar pedang jahat bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Lorong itu terbentuk secara alami ketika dunia surga dan Yuan pertama kali terbuka. Terbentuk secara alami, Lu Ming bergumam. Benar sekali, lorong yang terbentuk secara alamiah sama sekali berbeda dengan lorong buatan manusia. Sangat sulit untuk menutup lorong yang terbentuk secara alamiah secara menyeluruh. Sekalipun tertutup rapat, lorong itu akan terbuka sendiri secara perlahan seiring berjalannya waktu. Ini seperti merobek celah di ruang angkasa atau membuka lorong dengan paksa. Ruang itu akan cepat pulih dan memperbaiki dirinya sendiri. Lorong yang terbentuk secara alami adalah kebalikannya. Jika Anda ingin menutup atau menekannya, lorong itu akan terbuka secara alami dan kembali ke keadaan semula. Pendekar pedang jahat menjelaskan. Lu Ming kini mengerti. Sebuah lorong yang terbentuk secara alamiah terbentuk secara alamiah. Lorong itu tetap selamanya, seperti ruang lainnya. Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkan ruang manapun, tetapi ruang itu akan cepat pulih. Hal yang sama juga berlaku untuk jalur penghubung. Jika Anda menyegelnya, jalur itu akan terbuka secara alami. Lorong itu mengarah ke alam purba. Oleh karena itu, di zaman kuno, tempat ini menjadi tempat penting bagi suku Dewa Jahat untuk menyerang. Itulah sebabnya pertempuran tingkat puncak terjadi di sini, dan sejumlah besar ahli yang tak tertandingi tewas dalam pertempuran. Setelah itu, 9 naga, salah satu dari 10 binatang perang teratas, memasuki alam purba dan menyegel ujung lain dari lorong itu. Di sisi alam surga, ada juga ahli yang menyegel lorong di sisi ini. Namun, lorong itu adalah lorong yang terbentuk dari langit atas. Tidak peduli bagaimana cara menyegelnya, lorong itu akan perlahan pulih dengan sendirinya. Bahkan jika orang yang menyegelnya adalah ahli puncak yang langka, lorong itu tidak dapat disegel selamanya. Setelah bertahun-tahun, segel itu akhirnya tidak dapat menutup lorong itu sepenuhnya. Lorong itu perlahan terbuka. Perkataan pendekar pedang jahat itu membuat Lu Ming tiba-tiba melihat cahaya. Banyak hal yang tidak dapat ia pahami di masa lalu kini menjadi jelas baginya. Dia akhirnya mengerti apa fungsi kuali 9 naga ilahi dan 9 urat nadi naga. Keduanya digunakan oleh 9 naga untuk menyegel lorong. Ia dulu mengira bahwa kuali 9 naga ilahi itu kebetulan memiliki nama yang sama dengan 9 naga. Sekarang, tampaknya itu jelas merupakan harta karun dari 9 naga. Lebih dari 10 tahun yang lalu, lorong itu perlahan kembali ke keadaan semula dan tidak lagi tertutup. Inilah sebabnya mengapa Ki Primordial menjadi lebih padat ketika alam liar dan surga terhubung. Alasan mengapa kuali 9 naga ilahi terbang ke alam surga mungkin untuk mengulur waktu. Kuali 9 naga ilahi terbang ke alam surga untuk mencegah aura menyebar dan agar suku Dewa Jahat dapat mendeteksinya. Seperti yang diharapkan, pendekar pedang jahat itu terus berbicara,
beberapa waktu lalu, suku Dewa Jahat akhirnya menemukan kelainan lorong ini. Mereka mengirim beberapa ahli yang mengerikan dalam upaya untuk sepenuhnya menduduki lorong itu dan melakukan pertempuran besar dengan para ahli yang menjaga pintu masuk. Pada akhirnya, para ahli yang menjaga lorong dan harta yang ditinggalkan oleh 9 naga ingin menghancurkan lorong itu. Dari kelihatannya sekarang, lorong itu belum sepenuhnya hancur. Senior, apakah lorong itu bisa dihancurkan seluruhnya? Lu Ming bertanya dengan heran. Tidak, benda itu hanya bisa dihancurkan dalam waktu singkat. Setelah beberapa waktu, benda itu akan pulih secara otomatis. Kalau tidak, kita tidak perlu bersusah payah menyegelnya saat itu. Pendekar pedang jahat itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Ming benar-benar cemas. Ini menyangkut keselamatan orang tua, saudara, dan teman-temannya. Dia tidak bisa tetap tenang. Lorong ini tidak boleh ditempati oleh suku Dewa Jahat. Jika tidak, semua upaya semua orang selama berabad-abad akan sia-sia. Kata pendekar pedang jahat itu, suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Senior, kita bisa mengirim berita ke Two World City. Mereka tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Lu Ming menyarankan, hal ini tidak hanya berkaitan dengan alam purba, tetapi juga dengan alam surga. Begitu suku Dewa Jahat memasuki alam purba, mereka akan memasuki pedalaman wilayah surga murni tertinggi melalui lorong alam purba. Kemudian, alam surga akan sepenuhnya tamat. Orang-orang yang datang sebelumnya semuanya dari kota Two World. Sampaikan berita itu kepada mereka dan biarkan mereka menyampaikan berita itu kepada orang-orang di kota Two World. Pendekar pedang jahat mengangguk. Asyik. Pada saat itu, suara mendengung terdengar. Mulan yang selama ini diam saja, akhirnya bergerak. Menara kecil di atas kepalanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Darah di kolam darah mulai menggeliat dan mengalir ke tubuh Mulan. Tak lama kemudian, darah di genangan darah itu menghilang tanpa jejak. Aura kuat terpancar dari tubuh Mulan. Calon kaisar. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Basis kultivasi Mulan berada di alam calon kaisar. Warisan yang diperolehnya jelas merupakan warisan dari keberadaan yang sangat kuat. Mungkin tidak sesederhana warisan biasa. Kalau tidak, Mulan tidak akan mampu mencapai alam calon kaisar hanya dalam waktu 5 hingga 6 tahun. Anak kecil ini sangat cocok dengan warisan orang itu. Jarang sekali. Pendekar pedang jahat bergumam. Dandan memandang dengan rasa iri. Asyik. Menara kecil berwarna merah darah itu bergetar sedikit sebelum menyusut dengan cepat. Menara itu terbang ke dahi Mulan dan menghilang. Mulan perlahan membuka matanya. Cahaya merah darah melintas di matanya sebelum akhirnya tertutup. Pandangannya menyapu Lu Ming dan yang lainnya. Ketika pandangannya tertuju pada Lu Ming, tubuh mungilnya tak kuasa menahan gemetar dan ia menampakkan ekspresi tak percaya. Apakah aku berhalusinasi lagi? Mulan bergumam. Dia mengedipkan matanya yang besar dan indah beberapa kali untuk memastikan. Lu Ming tersenyum. Kakak senior Mulan, lama tak berjumpa. Kenapa, kau tidak mengenaliku? Lu Ming. Mulan bergumam dengan ekspresi terkejut. Dia terbang keluar dari kolam kecil dan masih tidak percaya. Adik Lu Ming, mengapa kamu ada di sini? Tentu saja karena aku khawatir padamu. Aku merindukanmu, jadi aku menyusuri lorong itu untuk menemukanmu. Orang yang berbicara bukanlah Lu Ming melainkan Dandan. Lu Ming menyentuh hidungnya dan terdiam. Wajah Mulan memerah. Dua orang kecil, berhentilah menggoda. Sekarang saatnya untuk mulai bekerja. Kata-kata pendekar pedang jahat itu membuat wajah Mulan semakin merah. Namun, kultivasinya telah meningkat pesat, mencapai alam calon kaisar, dan dia juga memperoleh warisan dari seorang ahli yang tak tertandingi. Kepercayaan dirinya juga meningkat pesat, dan kepribadian aslinya juga telah terungkap sepenuhnya. Dia datang ke sisi Lu Ming dan menatapnya tanpa berkedip, tampaknya tidak mau mengalihkan pandangannya. Nes, lembek banget, Dandan berteriak. Adik, apa yang terjadi? Mulan mengabaikan Dandan dan menanyai Lu Ming. Lu Ming menjelaskan bagian itu secara singkat. Wajah cantik Mulan menjadi pucat setelah mendengarnya. Dia mengerti betapa seriusnya masalah ini. Lebih jauh lagi, anggota keluarganya semuanya berada di benua gurun suci. Aku akan segera bergegas ke lorong. Saat aku bergerak, aku khawatir akan berbahaya bagimu untuk tetap di sini. Kau harus memasuki duniaku yang kecil terlebih dahulu.
kata tamu pedang jahat. Senior, saya akan tinggal di luar. Saya mungkin bisa membantu. Lu Ming berkata, tidak peduli apapun, dia masih memiliki tubuh fisik sang Raja Surgawi. Itu mungkin berguna di saat kritis. Aku juga akan tinggal di luar. Dan mengatakan,